Nggak usah didampingi. Aku sekalian mau cari jodoh. Biar jodohku secantik bunga ini. Au! Permisi, ini sampahnya Mas ya? Barusan pas ngelempar kena kepala saya. Sebelumnya terima kasih banyak atas bantuannya. Aku ingin masa laluku ini cepat selesai. Aku akan kembali ke rumahku untuk mengambil apa yang harusnya menjadi milikku. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena Aduh, kamu lapar? Tumben Pak Fajar, lupa ngasih makan. Biasanya sih tugas aku, Ayang. Kalau aku boleh cerita nih, Ayang. Dulu semenjak aku belum ikut sama Pak Fajar, kerjaan aku ya malakin orang, bikin orang susah, ngobrak-abrik warung orang demi mendapatkan uang. Tapi sekarang Yam, itu udah masa kelam yang aku telah lampaui. Dan aku bersyukur Pak Fajar telah mengajak aku untuk bekerja bersama dia. Aku udah cerita sama si Jabrik. Sekarang Steven, kamu apa kabar Steven? Udah lama ya kita sahabatan. Udah 2 tahun lebih kita sahabatan. Steven, jawab dong, supaya aku nggak kayak orang goblok ngomong sama kamu ini. Kamu aku namai Steven karena kamu warnanya berbeda dengan yang lain, kebule-bulean. Tapi makannya kamu memang terlalu banyak, Steven. Kamu harus diet supaya sehat, supaya nggak penyakitan. Bodyguard aku, supir aku, udah rada-rada mau sinting. Masa ayam empat-empatnya nggak bisa bicara diajak ngobrol? Apa jangan-jangan dia udah butuh pendamping, udah butuh pasangan, udah butuh cemewew untuk diajak curhat? Ovi pacul, Ovi pacul. Pacul, aduh, Pacul. Maaf Pak, saya tadi melihat si Stephen sama si Jarod. Udah, masalah ayam semuanya, kamu gak usah ajak ngomong. Ayam itu gak bisa menjawab semua pertanyaan kamu. Dan asal kamu tahu ya, hidup itu lebih indah daripada kamu mengajak bicara tentang hewan. Benar sekali Pak. Kamu gak mau cari pasangan? Kalau saran aku sih, sekarang pekerjaan kamu sudah enak, semuanya sudah lancar, rumah pun kamu juga sudah ada. Cuman sekarang pasangan kamu yang tidak ada, gimana dong? Iya, sambil berjalannya waktu Pak, itu kan semua dari Pak Fajar
yang berhasil memberi saya masukan, Pak, nasihati saya. Pak Fajar, saya sangat berterima kasih. Sudah cukup. Itu bukan karena saya. Saya cuma perantara aja. Mau saya menasihati 1000 kali pun atau saya mau mengajak orang 1000 kali pun, kalau memang orangnya tidak niat untuk berubah, ya tidak berubah. Tapi kamu kan, saya kasih nasihat 1 kali, saya kasih arahan 1 kali, langsung dilakukan sama kamu. Sekarang kamu tinggal menikmati hidup kamu sendiri. Kamu di sini bukan cuma tentang masalah pengawal atau bodyguard aku, tapi kamu di sini yang tahu seluk-beluk semua usahaku. Malah kamu juga jadi supir aku. Berbicara tentang supir, bagaimana keadaan mobil aku? Apakah udah siap untuk berangkat kerja? Udah, Pak, udah saya persiapin semua. Dan Pak Fajar tinggal berangkat, dan saya kan menemani Pak Fajar, seperti itu, Pak. Saya sangat bersyukur, Pak. Dulu telah dimotivasi. Kalau kamu tetap berada di jalanan seperti ini, Yofi, sampai kapan? Kira-kira seperti itu, Pak. Persis yang saya bilang sama kamu. Dunia itu harus dimanfaatkan dengan yang benar-benar, dan harus dimanfaatkan dengan yang baik-baik. Karena hidup di dunia juga nggak selamanya akan indah. Nggak selamanya dunia akan terus seperti ini. Nanti kalau misal udah tua, semuanya akan terlambat. Mumpung kamu masih muda. Kamu gak nyuruh Mang Adif buat bersihkan kotak ini? Mang Adif masih ke pasar, Pak. Dia beli jagung, Pak. Pakannya Stephen dan Jarod udah habis, Pak. Biar saya saja. Nggak apa-apa. Kamu udah capek kok. Maaf, Pak, ya. Biar saya yang buang di depan. Sekalian ngobrol di depan sambil jalan-jalan. Baik, Pak. Pak Fajar ingin pergi kemana, Pak? Aku mau kantor bentar, cuman habis itu mau ke Tebu bentar, ke pertanian. Apa perlu saya dampingi, Pak? Nggak usah didampingi. Aku sekalian mau cari jodoh, biar jodohku secantik bunga ini. Au! Indah. Aku mau taman ini juga segera diurus, Pacul. Bilang sama Mang Adif. Termasuk air kolam aku maunya biru. Baik, Pak. Warna apa ya bunganya itu, Pak? Permisi, ini sampahnya Mas ya? Barusan pas ngelempar kena kepala saya. Lain kali hati-hati ya, Mas. Bos. Iya, Pak Bos, saya nggak sengaja, Mbak. Istriku. Istriku. Bukan, Mas. Ya sudah, saya balik dulu. Sebentar. Kamu masuk rumahku tanpa izin. Maaf ya, Mas. Saya ini lapar. Saya sudah 2 hari nggak makan, jadi... Kamu cari makan di tempat sampah yang di sana? Iya, Mas. Karena saya 2 hari nggak makan. Saya diusir sama kakak saya. Nama kamu siapa? Nama saya Novi. Perkenalkan. Iya. Nama aku Fajar. Aku pemilik rumah ini. Lain kali kalau misal kamu lapar, kamu jangan mungut sampah lagi ya. Karena makanan di dalam masih banyak yang sangat layak untuk dimakan sama kamu. Sampah itu tempat makan ayam dan kucing. Oh iya, sini. Aku pengen tahu asal-usul kamu. Ya, di sini. Hadap ke aku. Hadap sini. Kamu linglung lapar ya. Sini maksud aku. Nah, jadi ngobrolnya biar enak kalau di sini kejauhan. Asal kamu dari mana?
Kenapa seumuran kamu bisa jadi gembel seperti ini? Saya kan sudah bilang, Mas, saya tuh dibuang sama kakak saya. Astagfirullahaladzim. Kakak kandung kamu? Bukan, kakak tiri saya. Oh. Dia tuh ingin menguasai rumah saya. Jadi karena tahu rumah itu akan ditempati saya, jadi dia berhasil untuk mengusir saya supaya saya tuh nggak tinggal di rumah sana. Berarti ayah kamu menikah lagi? Ibu kamu? Ibu saya udah meninggal. Persis kayak di film-film. Kisah kamu sangat menyedihkan. Oh iya, kalau kamu nggak keberatan dan kalau kamu semisal menerima tawaran aku, kamu bisa masak nggak? Iya, saya bisa. Masak air? Bisa? Masak kangkung? Bisa. Tumis? Iya, saya bisa. Rica-rica? Saya bisa. Masak ayam bakar? Bisa. Kalau semisal aku tawarin kamu untuk bekerja di rumah ini gimana? Kebetulan aku memang nggak ada pembantu, nggak ada ART di sini untuk masakin aku. Rumah sebesar ini nggak ada pembantunya? Jadi aku masak sendiri. Ini aja bodyguard aku nggak bisa masak. Saya mau menjadi pembantu di rumah besar ini. Terima kasih ya Pak sekali lagi. Mbaknya belum makan? Belum. Sama. Butuh air? Iya Mas. Ini ada air keran. Kalau mau air kolam. Betul, Ovi. Itu kan buat cuci tangan. Kalau kolam kan buat mandi. Ya, maafin saya, Pak. Ambil minum ya. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Nih, kotaknya aja. Ini kotak sampah. Udah lempar aja nggak apa-apa. Terus Pak, pekerjaan saya apalagi ya selain masak dan bersih-bersih? Tugas kamu menyiapkan baju-baju saya, baju dinas, terus laptop, terus menyiapkan dasi-dasi, pakaian ataupun sabun yang nggak ada, ataupun perbelanjaan, kebutuhan dapur, semuanya. Cuman itu aja. Sekaligus kamu bersih-bersih ruang tamu aja nggak apa-apa. Kamar saya. Tinggal yang di rumah ini hanya berapa Mas? Hanya berdua sama Pak 7 sopir? orang. 7 orang? Mang Adip, Ovi Pacul, saya, kebetulan harusnya 8, almarhum istri saya, cuman nggak ada. Mang Codet, sama si Sony, terus yang di belakang sama Bi Eda, terus yang di pojok sana Bu Musil, bagian ya bersihan kolam, cuman masih belum maksimal. Jadi istri saya meninggal. Almarhum istri saya persis wajahnya, gemuk-gemuknya, hidungnya, bibirnya persis kayak kamu. Logonya hampir 99,99%. Makanya saya tadi kaget. Saya juga nggak menyangka kenapa istri saya bisa hidup di raga orang lain ataupun hidup lagi, tapi mengganti nama menjadi orang lain. Padahal saya sudah selama 2 tahun sudah berusaha untuk melupakan dia. Tapi ketika muncul kamu, bayangan masa lalu seakan-akan muncul begitu aja. Yang sabar ya Pak ya. Ya mungkin almarhum istri Bapak udah seneng di atas. Amin. Persis bahasanya ketika masih hidup sama dengan kamu. Kedewasaan, kebijakan, kelucuan, keimutan juga persis kayak kamu. Boleh saya bersihkan kotoran di pipi kamu? Jangan, saya kotor Pak. Nggak apa-apa. Saya ada baju di dalam. Baju almarhum istri saya. Ayo masuk. Ayo, nggak cepet. Bos. Ayo. Ovi Pacul, kamu yang benar aja, masa orang kamu disuruh minum pakai ini? Kamu Bercanda Pak Bos, supaya nggak tegang suasananya Pak Bos.
Ini ada Pak Bos. Ada air kemasan. Minum. Terima kasih, Pak. Siap. Masuk. Kamu tunggu di sini. Aku ada kejutan buat kamu. Yang aku ngomongkan sama kamu tadi. Aku mau ngambil baju almarhum istri aku, mungkin cocok sama kamu. Tunggu di sini ya. Nanti kamu saling. Mbak dari kota mana? Saya tetap Mas dari kota ini, kota Bondowoso. Mbak beruntung banget. Langsung diterima sebagai pembantunya bos. Tapi kerjaan aku makin ringan. Mbak bisa bikin sambel kan? Iya bisa, Pak. Bisa nyuci kan? Tapi ada mesin cuci kan? Ya udah, Mbak persiapkan diri Mbak. Lalu nanti kita kerja sama sebagai partner, best friend kita forever. Tapi kan tugasnya sebagai sopir. Aku sebenarnya preman dulu, cuman berubah semenjak ketemu bos Fajar. Ternyata, Pak Fajar tuh baik ya orangnya. Ya dulu Udah ganteng, baik Wah, lagi. itulah. Itu tuh udah ganteng, rajin melintir, baik, suka menolong. Pasti banyak yang naksir sama Pak Fajar. Banyak sih, termasuk nonah itu, dan banyak lagi yang lainnya. Semoga pas ukurannya sama kamu. Ya, terima kasih ya Pak. Mandi dulu ya. Iya. Aku udah siapkan sabun semuanya sama samponya. Keramas juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Bos, pakaian itu. Iya. Pakaian itu, bos. Kenapa bos berikan sama dia, bos? Pacul. Pakaian itu kan nggak mungkin dipakai sama kamu. Pakaian itu juga nggak mungkin dipakai sama almarhum istri aku lagi. Daripada nggak kepake, aku sedekahkan buat dia. Toh juga buat menolong istri aku yang sudah di alam sana. Kalau pakaiannya dikasih terhadap orang yang nggak mampu, otomatis kan pahalanya masuk terhadap istri aku yang sudah meninggal. Paham? Ya. Kita tunggu aja. Ayo masuk. Baik, Pak. Pacul. Iya, Pak. Kalau menurut kamu, kira-kira kalau baju itu dipakai sama si Novi, gimana ya? Itu juga saya pikirkan, Pak. Saya juga nggak kebayang, Pak. Kenapa sangat mirip gitu, Pak. Saya juga kurang tahu. Kenapa bisa ada wajah yang sama persis dengan wajah istri saya? Awalnya saya, apa ini ibu seperti itu, Pak? Cuman saya. Dan tiba-tiba Bapak memberikan pakaian itu. Waduh, Pak. 2 tahun istri aku sudah meninggal. 2 tahun juga kamu sudah bekerja di sini. Persis awal kamu masuk, dapat beberapa minggu istri aku meninggal. Iya, Pak. Nah, ini Novi. Istri aku. Kamu hidup kembali. Ovi, Iya. Pacul, Iya, Pak. beli nasi ya. Baik, Pak. Segera, Pak. Permisi, Nan. Maaf, aku barusan teringat sama istri aku.
Karena 99,99% kamu sangat persis dengan almarhum istri aku. Seakan-akan di rumah ini istri aku hadir kembali. Terus pertama-tama tugas saya apa Pak? Apa yang harus saya bersihkan dulu, atau saya masih harus memasak dulu, atau saya berbelanja? Jadi gimana? Kalau untuk memasak, kamu tunggu Mang Adif dari pasar ya, karena bahan-bahan semuanya Mang Adif masih belanja. Kalau kamu nggak keberatan, aku masih pengen ngobrol sama kamu di atas balkon ini. Iya, boleh Pak. Dulu kandang-kandang ini istri aku yang minta. Jadi kandang ayam ini memang spesial aku bangunkan untuk istri aku, karena almarhum istri aku sangat suka dengan yang namanya ayam, apalagi dengan yang namanya ayam hutan. Setiap pagi, setiap siang, sore, malam, dia selalu memberi makan ayam-ayam itu. Dia selalu memanjakan ayam-ayam itu seperti keluarga dia sendiri. Aku berharap kalau misal kamu nggak keberatan, kamu nggak apa-apa kasih makan ayam-ayam itu. Dengan senang hati Pak. Saya nggak keberatan, karena saya rasa saya bisa bekerja di sini, saya bisa mendapatkan uang, saya bisa menambah penghasilan saya, dan saya juga senang dengan ayam. Kenapa bisa kebetulan kayak gini ya? Berarti kesukaan kamu dengan istri aku juga sama, hampir mirip. Selain kandang ayam ini, bunga-bunga yang ada di taman sana, itu juga yang menanam almarhum istri aku. Karena beliau juga sangat suka bunga. Setiap pagi setelah memberi makan ayam, bunganya dipetik. Kadang-kadang kalau semisal aku mau masuk kerja, bunganya disuruh bawa sama aku biar selalu ingat sama istri aku. Istri aku selalu seperti itu. Ternyata istri Bapak sangat mencintai Bapak ya. Beruntung Bapak itu dicintai oleh seorang wanita yang sangat tulus sama Bapak. Ya, istri saya memang sangat mencintai saya. Tapi istri saya meninggalkan saya terlebih dahulu. Sudah Pak, jangan berlalu dalam bersedihan. Mungkin Iya. istri Bapak sudah senang di sana melihat Bapak mandiri, melihat Bapak juga bekerja keras, melihat Bapak juga masih ingat dengan almarhum istri. Aku berharap dengan hadirnya kamu mengisi rumah ini bisa menghadirkan istri aku kembali. Bukan cuma kandang sama taman di sini. Kolam itu dibangun karena istri aku punya rencana ketika aku sudah mempunyai anak sama dia. Anak aku mau diajarkan renang sampai dia punya cita-cita anak kita menjadikan atlet, seorang perenang profesional. Cuman semuanya nggak kesampaian. Jadi seluruh bangunan dan seluruh taman-taman ini yang membangun semua istri aku. Saya sangat merasakan apa yang Bapak rasakan. Bapak yang sabar ya. Semoga kedepannya juga Bapak bisa hidup dengan tenang. Maksudnya bisa berbahagia dan bisa melupakan istrinya Bapak. Ya, saya harap juga bisa begitu. Kenapa saya sering sekali ngelamun di balkon ini? Karena di tempat ini saya selalu mengingat istri saya. Dia yang selalu manja setiap pagi sama saya. Dia yang selalu mengingatkan saya untuk olahraga dan berenang. Dia yang selalu mengingatkan bahwa ayam-ayam itu adalah juga termasuk dari golongan saya, makhluk hidup yang harus sama-sama dipelihara. Rumah ini gak ternilai harganya. Maaf ya Pak, kalau kehadiran saya ini mengingatkan dengan almarhum istri Bapak. Gak apa-apa, saya mau siap-siap berangkat kerja dulu ya. Sembari kamu menunggu Mang Adif, kamu bisa bersih-bersih kolam. Maaf, saya sudah cerita semuanya sama kamu.
Hati-hati Pak. Baru aja sih bilang hati-hati Pak. Ternyata di balik rumah Mega ini ada menyimpan kesedihan. Kasihan ya Bapak Fajar. Dia masih muda, dia juga ganteng, dia juga sukses. Tapi sayang, dia ditinggalkan oleh seorang istri yang begitu sangat mencintai. Ya sudah, aku harus segera bersih-bersih. Ovi. Tapi ya, begini ya makanannya orang-orang yang udah sukses-sukses. Pantes aja Pak Bos selalu mempunyai ide cemerlang untuk membangun bisnis-bisnisnya. Makanannya ayam, makanannya buah-buahan. Pantas aja gizi dan nutrisinya tercukupi. Seandainya dulunya aku makanannya seperti ini, pasti aku gemuk. Bukan pasti pinter, pasti gemuk kalau aku. Ya udah deh kalau gitu. Aku cepet-cepet anterin ini supaya Pak Bos sarapan dan pergi bekerja. Aduh, habis dari salon nih. Kayaknya aku harus beli parfum apa ya kali ini. Tapi kayaknya aku butuh uang. Karena aku butuh uang, jadi aku harus ketemu Mas Fajar dulu biar dapat uang. Karena kan secara ya dia tuh udah kaya. Aku sudah beli anting juga, sudah ke salon, sudah make up juga. Ya kali Mas Fajar masih gak mau. Zaman sekarang ini memang susah ya cari jodoh. Cuman kalau nunggu dari langit, mending aku cari sendiri aja. Kebetulan kan di desaku kan ada duda kaya raya tuh, Mas Fajar. Masa iya gak tergoda sama aku? Kalau aku nikah sama Brondong, susah buat menghidupkan dengan kemegahan yang aku punya sekarang. Aku harus beli anting, harus ke salon, harus nge-gym. Karena kan zaman sekarang tuh ya, kalau cewek tuh butuh perawatan body, butuh perawatan skincare, butuh perawatan rambut. Kalau aku mending nikah sama duda kaya raya aja deh, daripada aku harus nikah sama Brondong nggak ada duitnya, dompet kosong kiri. Pusing maksudnya. Mending aku ke duda kaya raya, pastinya tuh Mas Fajar tertarik sama aku. Soalnya kan aku udah dari salon, sudah cantik, wangi lagi. Kayaknya aku harus ke rumahnya Mas Fajar deh. Maksudnya Neng, Nih Pak Ovi ini ada aja deh. Apa? ini bos besar tadi mengamanati saya untuk membelikan makanan untuk Nona.
Ini beneran untuk saya. Benar. Ya udah, saya kembali bekerja ya. Ya, makasih ya. Ya, mari. Ya. Udah bos muda, ganteng, dermawan lagi. Padahal kan aku di sini masih baru pertama kalinya untuk bekerja. Langsung aja dibelikan makanan. Kan bisa saja tuh aku masak atau apa gitu kek. Nah, ini langsung dibelikan makanan. Pak Fajar, Pak Fajar. Aku lanjut bersihin dulu deh. Mau ketemu Mas Fajar nih. Wah, makin hari makin ganteng kamu. Mana Bos Fajar? Bos Fajar lagi keluar non. Tadi pagi dia izin sama saya, bukan izin sih non, pamitan sama saya untuk pergi ke kantor seperti itu non. Ya keluar kemana? Kantor non. Sama siapa? Kok udah sama kamu? Kebetulan saya disuruh menjaga rumah ini saat ini non, hari ini non, seperti itu non. Terus kenapa kamu udah ikut? Karena saya diamanati non oleh Bos Fajar untuk menjaga rumah serta membersihkan kolam non. Membersihkan kolam? Iya non. Itu cewek siapa tuh? Itu pembantu kita yang baru non. Pembantu? Modelannya kayak gitu pembantu. Kok pakai bajunya istrinya Fajar? Kebetulan Bos Fajar cuma punyanya baju itu. Alah, tutup mulut kamu. Sana, panggil. Panggil sekarang, suruh ke sini. Kamu tahu kan saya calon istrinya Bos Fajar? Kamu tahu kan? Baik non. Cepat panggil dia ke sini. Sekarang. Baik non. Bisa-bisanya dia pakai bajunya almarhum istrinya Fajar. Neng. Aku aja lo gak pernah Lagi, kayak Bapak gitu. Pacul, saya tuh udah makan, gak usah ditawarin apa lagi. Mohon maaf, Nona Risma Enak memanggil. banget dia jadi pembantu di sini. Pembantu modelannya kayak gitu. Mari, Neng. Ada apa Bapak Pacul? Hanya sekedar bertanya saja. Iya Non, ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Kamu siapa? Ngapain kamu di rumah ini? Kebetulan saya baru pertama harinya untuk bekerja di sini Mbak. Non maksud saya, ada apa ya? Kalian berdua tahu kan kalau saya calon istrinya Mas Fajar? Dia hanya calon. Iya Nona, saya tahu. Jadi kenapa kamu, terutama ya pembantu, kenapa kamu pakai baju kayak gitu? Itu kan baju almarhum istrinya Mas Fajar. Kenapa kamu pakai? Kebetulan ini saya kan nggak bawa baju, saya kan hanya seorang gembel. Lalu saya dikasih baju dari almarhum istrinya Pak Fajar. Gembel? Kamu dipungut di mana? Gembel dari mana kamu kok bisa sampai ke sini? Dan kamu operasi plastik ya? Operasi plastik kamu? Mau niru mukanya istrinya almarhum Mas Fajar? Enggak, saya nggak operasi. Iya, kebetulan mungkin katanya Pak Fajar juga seperti itu. Katanya wajah saya itu memang mirip dengan almarhum istrinya. Tapi saya nggak sama sekali nggak operasi plastik. Bener non. Tutup mulut kamu. Baik non. Jangan ikut campur. Ini urusan aku sama si pembantu. Tahu kamu? Iya non. Baik non. Kalian berdua sudah tahu kalau saya ini istrinya Bos Fajar kan? Jadi kalau kalian macem-macem, nanti saya yang akan berkuasa di rumah ini dan kalian berdua akan saya pecat. Terutama kamu si pembantu, kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Kan masih calon. Diem, tutup mulut kamu. Saya nggak mau lihat muka kamu ada di sini lagi. Tapi Non, saya kan baru pertama kalinya bekerja di sini dan saya juga nggak macem-macem sama Pak Bos. Bener non. Saya hanya seorang pembantu. Tenang aja, Nona nggak bakalan tersaingi. Pekerjaan non Novi juga. Dim, aku udah mau denger alasan apapun ya. Aku udah mau denger. Oke, intinya
kamu pembantu, kamu harus keluar angkat kaki dari rumah ini. Tapi Non, saya kan butuh pekerjaan ini. Kasihan, Saya Non. nggak punya uang. Terus kalau misalkan saya angkat kaki dari sini, hari ini belum saya dapat penghasilan, terus bagaimana saya mau pulang, Non? Nggak ada uang sama sekali. Non, Dim, kamu bisa kerja di luar tapi jangan kerja di sini. Karena kamu itu di sini cuma jadi penyakit. Tahu? Kamu bisa menghancurkan rencanaku yang sudah aku buat untuk mendekati Mas Fajar buat jadi calon suami aku. tapi kan Non Novi hanya sebagai pembantu, Non. Dim, kamu. Dia pembantu tapi mukanya dia, lihat. Dia mirip sama almarhum istrinya Mas Fajar. Itu bisa menggantikan aku. Aku bisa kalah dari dia. Tahu kamu? Non, tenang aja. Aku di sini cuma hanya seorang pembantu, jadi nggak bakalan macem-macem. Tenang aja, Non. Non nggak akan tersaingi atau bagaimanapun karena saya ini hanya seorang pembantu. Stop. Nanti kan saya jadi pembantunya Non. Stop. Aku nggak mau denger. Intinya kamu pembantu ya. Kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Aku nggak mau lihat muka kamu ada di sini lagi. Oke? Non, apa Non nggak bisa sedikit ramah ataupun beri simpati kepada Neng Novi? Soalnya kemarin kan baru diterima seperti itu, Non. Kamu mau saya pecat? Kamu mau saya pecat atau gimana? Baik Non, saya akan pergi. Tapi jangan pecat Bapak Pacul karena Bapak Pacul memang udah lama bekerja di sini. Saya yang akan angkat kaki dari sini. Nov, Gak apa-apa, Pak Pacul. Daripada Pak Pacul juga berhenti dari sini, lebih baik saya. Saya kan masih baru di sini. Jadi aku nggak mau apapun penghasilan Pak Pacul di sini. Lebih baik saya yang angkat kaki. Ya udah, izinkan saya masuk ke dalam dulu Non. Saya mau mengambil baju-baju saya. Bagus. Bagus kalau sadar diri kayak gitu. Sekarang ambil baju kamu angkat kaki dan pergi dari rumah ini. Jangan pernah kembali lagi. Oh ya, satu lagi. Kalian berdua jangan pernah bilang soal ini ke Mas Fajar. Kalau si pembantu ini aku yang nyuruh pulang. Aku yang nyuruh angkat kaki dari rumah ini. Kalian jangan ngasih tahu ke Mas Fajar. Kalau kalian ngasih tahu ke Mas Fajar, kalian tanggung akibatnya nanti. Dengar? Iya Non. Pak Pacul, makasih ya atas semua kebaikannya. Aku pergi. Non, apa nggak sebaiknya Non berpikir lagi tentang Neng Novi? Kasihan Non. Ke- Aku gak bisa. Kamu kalau mau membela si pembantu itu, kamu ikut juga. Kamu akan saya pecat kalau kamu masih membela si pembantu itu. Non, saya mau kerja apa kalau saya dipecat sama Non? Baiklah Non, kalau begitu saya ke belakang dulu ya Non. Silakan. Pacul, mana Novi? Novi udah masak? Pak, sebentar Pak. Non Novi, Apa ini? ini dari Neng Novi Pak. Sebelumnya terima kasih banyak atas bantuannya. Aku ingin masa laluku ini cepat selesai. Aku akan kembali ke rumahku untuk mengambil apa yang harusnya menjadi milikku. Aku beruntung sekali bisa bertemu manusia yang baik sepertimu. Aku tahu kamu sangat sedih karena istri tercinta kamu sudah meninggalkan kamu sendirian di sini. Dan mungkin pertemuan kita entah ini kebetulan atau memang rencana Tuhan. Aku nggak tahu. Dan mungkin kehadiran aku di sini menjadi pengganggu untuk kalian.
ada satu orang wanita yang sangat mencintai Mas. Dan dia menganggap kehadiran aku di sini sebagai pengganggu, sebagai penghalang di antara kalian. Dan itu juga salah satu alasan aku untuk pergi dari rumah ini. Aku gak mau kehadiran aku di sini malah menimbulkan masalah. Terima kasih. Terima kasih banyak atas bantuan yang telah kamu berikan. Aku akan kembali ke rumahku dan aku akan memperjuangkan semuanya. Aku akan pulang ke rumahku di Jalan Puri Indah. Salam, Novi. Astaga, kenapa ada tulisannya dijual? Jadi rumahku dijual. Kakak buka. Ternyata benar, kakak udah menjual rumah ini. Terus tempat tinggal, terus aku di mana? Aku kan gak ada rumah. Kenapa sih kakak tuh setega itu? Kenapa harus dijual? Sedangkan ini kan memang rumah peninggalan ayah. Seandainya ya ibu aku masih hidup, mungkin semuanya tidak berantakan seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Aku kembali ke rumah Bapak Fajar juga nggak mungkin. Apa harus menjadi seorang gembel lagi yang bingung mencari makan, yang bingung mencari tempat tinggal? Padahal kan rumah ini salah satunya yang tempat aku tinggali. Kenapa tega sih kakak menjual rumah ini? Padahal kan wasiat bapak, rumah ini harus ditinggali aku. Terus bagaimana? Semoga aja rumah ini gak dibeli sama orang. Semoga rumah ini gak ada yang mau beli. Aku yang mau beli. Pak Fajar, kok Pak Fajar bisa tahu alamat rumah aku di sini? Kamu gak usah berebut harta warisan seperti ini. Biar aku yang beli rumah ini, terus aku kasihkan sama kamu sebagai mas kawin pernikahan aku sama kamu. Aku datang ke sini untuk menjemput kamu. Aku udah baca semua surat kamu. Meskipun aku sama kamu baru kenal sehari, tapi aku yakin kamu bukan orang jahat. Kamu berhati baik. Bapak Fajar, bisa aja saya masih belum siap untuk menerima ini. Saya masih ada masalah dengan rumah ini. Saya juga nggak mau ditambah lagi dengan calon istri Mas Fajar. Jadi saya nggak bisa. Risma maksud kamu? Pak Cul barusan cerita semua sama aku. Dan aku juga melihat dari CCTV kalau kamu diusir sama si Risma. Risma bukan calon istri aku, melainkan dia orang yang ngejar-ngejar aku. Untuk masalah rumah, biar aku yang menyelesaikan semuanya. Aku punya pengacara, dan aku juga punya teman untuk masalah mengurus semua masalah pertahanan atau akte waris kamu.
Tapi yang terpenting, kembali lagi, jangan pernah berebut harta warisan. Biar aku yang beli semuanya. Sebenarnya aku tidak merebut, Pak Fajar. Aku paham. Aku hanya mengikuti wasiat dari ayah aku. Aku tahu. Ini memang hak kamu. Cuman maksud aku yang akan memberikan uang ke kakak tiri kamu biar dia segera enyah dari sini. Kamulah hak pewarisnya di sini. Cuman aku nggak mau meluangkan waktu untuk hanya ribut dengan seseorang yang tidak pantas untuk kamu ributi. Kamu bukan level dia. Setelah nanti kita menikah, aku ingin kamu melupakan semua tentang masa lalu kamu. Aku ingin juga kamu fokus terhadap masa depan atau kebahagiaan kita. Aku ingin kamu bahagia, termasuk aku juga. Aku mau ngajak kamu sekarang. Sekarang juga, Pak. Kenapa semuanya serba keburu-buru, Pak? Persis yang ada di dalam surat kamu. Ini entah kebetulan atau keajaiban, aku juga nggak tahu. Aku sekarang mau ngajak kamu ke penghulu. Aku mau jadwalin tanggal buat kita. Karena aku nggak mau kedekatan kita menjadi sebutir-butir dosa. Aku mau kita halal.